Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Grafik yang Anda lihat ini adalah grafik saham GameStop, ya sahamnya GME, yang 1 minggu 2 minggu terakhir ini heboh di dunia stock market di Amerika. Kenapa bisa heboh? Karena saham ini membuat sejarah baru. Ya, jadi saham ini membuat sejarah bahwa seorang fund manager besar sekalipun, ya, jadi institusi hedge fund manager itu yang mereka mengelola dana itu bisa sampai rugi banyak hanya gara-gara sebuah media sosial. Ya, jadi orang-orang yang di media sosial yang kebanyakan generasi muda, ya generasi milenial, jadi mereka tuh rame-rame memborong saham GME ini. Ya, sejak mereka di bawah sini, ya dengan ini harga saham ini naik dari angka $6 ya sampai menjadi tertinggi sempat mencapai hampir $500. Ya, dan sekarang sahamnya adalah 338, ini 367 plus 74,93%. Ya, di video kali ini saya akan bercerita atau menerangkan kurang lebih apa yang sebenarnya terjadi di saham GME ini. Ya, apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Nah, kenapa saham ini bisa naik begini banyak dan kemudian kenapa saham ini menghebohkan dunia persahaman 1 minggu 2 minggu terakhir ini. Oke. Nah, untuk memahami ini maka saya harus menjelaskan dulu konsep yang namanya short squeeze. Ya, jadi kalau misalkan Anda ngikutin berita GME ini, Anda ketik GameStop ya, GameStop ini di Google, maka akan muncul short squeeze. Oke. Sebelum ke short squeeze, saya akan menjelaskan dulu GameStop ini adalah sahamnya toko retail yang menjual game. Ya, jadi kalau kita di Amerika ini mau beli PS5 atau mau beli Xbox, ya mau beli konsolnya ataupun membeli CD gamenya atau permainan gamenya itu ya, itu belinya di GameStop ini. Jadi GameStop ini boleh dikatakan retail untuk gamer ya. Jadi orang yang suka main game pasti sukanya main ke GameStop, ya main ke tokonya. Ya mau beli konsol PS5 atau PS4 yang misalkan yang second juga ada di GME. Jadi one stop system lah. Ini GME ini surga bagi Anda yang suka main gamer. Ya, nggak ada toko ini di Indonesia, tapi di Amerika toko ini bagus banget. Ya, retail ini penjualan retail dan tokonya ada di hampir di seluruh Amerika. Hampir di seluruh Amerika. Banyak banget tokonya. Ya, terus sejak kena COVID kemarin, toko ini mengalami ya sama seperti bisnis yang lain ya. Jadi toko ini mengalami drop ya, salesnya drop setengah mati. Yang jadi bahkan bulan Maret atau bulan April GME ini sudah melakukan memfile bankruptcy. Ya, jadi mereka tuh sudah melapor ke pemerintah bahwa wah ini kalau begini terus sudah nggak akan lama itu, nggak akan lama lagi. Yang mengherankan adalah kalau kita lihat laporan keuangannya, GME ini sangat-sangat menyedihkan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini di Finviz, kalau kita lihat laporan keuangannya sini, bahkan earning per share-nya ini minus. Jadi toko ini tidak menghasilkan profit sama sekali. Ya, lalu kemudian kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir ini juga sama, tidak menghasilkan uang. Dan kalau kita melihat return on asset, return on equity, return on investment, bahkan kalau kita lihat return on equity-nya itu minus 63%. Artinya nih bisnis yang dia lakukan saat ini itu sangat-sangat jelek. Ya, jadi sebagai seorang investor tentu kita tidak akan mau untuk berinvestasi di company yang seperti ini. Ya, tapi kalau kita lihat performanya, ini gila-gilaan ya. Jadi dalam satu quarter aja dia udah naik 1.465%. Ya, dalam setengah tahun ya. Jadi dalam satu quarter dan 3 bulan terakhir dia sudah naik 1.425%. Dan kemudian dalam setengah tahun terakhir dia sudah naik 4.668%. Ya, bayangkan naik dari $6 sampai naik ke hampir ke $500. Gila bener. Ini ada apa sebenarnya? Oke. Ya, jadi itu intro tentang GME, sekilas tentang GME ada seperti itu. Dan kemudian sekarang kita akan belajar apa yang sebenarnya terjadi pada saham GME ini. Oke, yang terjadi pada saham GME ini adalah namanya short squeeze ya, short squeeze di sini. Ya, short squeeze ini adalah sebuah istilah ya. Jadi kalau kita ngomong short squeeze ada sebuah istilah
di mana ini adalah suatu transaksi yang legal yang dilakukan di dalam stock market. Ya, jadi misalkan seperti ini. Contohnya short squeeze ya. Jadi misalkan saya punya saham di harga $100. Misalkan ya. Saya adalah seorang investor. Jadi sekarang saya investor. Jadi artinya saya pegang saham ini ya. Jadi saya pegang saham ABC di angka $100. Ya. Saya seorang investor, jadi artinya target market saya orientasinya untuk 3-5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Ya. Nah, misalkan sekarang harganya jadi naik jadi 120 misalkan. Ya. Lalu kemudian pihak broker bisa meminjamkan saham saya ini. Ya. Jadi saya bukan saya tapi pihak brokernya itu namanya borrow, meminjamkan saham saya ini kepada orang yang namanya seller. Ya, short sell. Kalau kita ngomong bukan seller, sebenarnya ini short seller. Ada kata shortnya di dalam, short seller. Jadi short seller adalah seorang yang ingin berspekulasi bahwa harga saham ABC ini di harga 120 adalah overvalue. Artinya ini sudah kemahalan dan si short seller ini ingin mengambil keuntungan kalau harga sahamnya turun. Jadi dia nih di bayangannya short seller, ya di bayangannya short seller. Kenapa orang mau jadi short seller? Jadi di bayangannya dia, short seller itu, mereka berpikir begini. Sekarang harga kan harga sudah naik dari 100 menuju ke 120 kan. Nah, mereka mengatakan bahwa ini adalah overvalue. Wah, ini overvalue. Kemahalan ya secara hitung-hitungan fundamental misalkan, dan mereka berharap siapa tahu harganya turun menjadi 100. Ya, jadi mereka berharap harganya menjadi 100 sehingga ketika short seller itu kita sebut saja sebagai SS ya di sini ya, short seller. Jadi ini SS short seller. Ketika short seller ini melakukan transaksi ini, yang melakukan short selling ya, maka mereka akan mendapatkan keuntungan kalau marketnya turun. Berapa ya untungnya? Yaitu untungnya adalah 20 per lembar sahamnya. Paham ya? Jadi mereka itu bertaruh atau mereka itu berspekulasi bahwa harga sahamnya akan turun. Nah, ini kebalikannya dari buyer. Jadi kalau kita ngomong pelaku pasar ini ada dua. Satu ada namanya buyer. Ya. Kalau kita buyer di sini, buyer, maka kita akan untung. Kita beli angka 100. Kalau harga sahamnya naik jadi 120, kemudian kita jual, ya kita exit namanya. Maka kita akan make money. Betul? Ini kita akan profit. Ini gampang dipahami. Ya. Jadi kita beli barang dulu, lalu kemudian kita jual. Ya, kita jual. Nah, sementara seorang seller, ya seorang short sell, ya SS, short sell, itu dia akan melakukan di 120. Dia akan melakukan short selling di 120. Dia berharap harga sahamnya turun, misalkan turun ke 100 misalkan. Maka short sell ini akan profit, yaitu profitnya berapa? 20. Oke. Jadi short sell ini dia tidak punya barang. Kalau buyer kan kita beli barang, betul ya? Kalau kita buyer beli barang. Nah, sementara short sell ini dia tidak membeli barang, tapi short sell ini dia tuh minjem barangnya orang, minjem barangnya si buyer ini. Ya, sehingga untuk melakukan short selling ini perlu ada orang yang punya barangnya dan di hold sampai lama. Paham ya? Ya, sehingga short sell ini akan mengalami keuntungan kalau harga sahamnya turun. Jadi kalau buyer berharap harga sahamnya naik, kalau short seller berharap harga sahamnya turun. Jadi pahami ya. Nah, sekarang buyer, kalau kita jadi buyer di sini, maka kita akan rugi di sini. Kita akan rugi di sini kalau apa? Kalau harga sahamnya turun. Jadi misalkan harga sahamnya turun ke 80, maka buyer akan rugi 20 kalau dia jual, ya. Kalau dia jual. Sampai sini bisa ngikutin ya. Nah, sementara short sell dia akan rugi kalau harga sahamnya naik. Jadi misalkan harga sahamnya naik ke 150, ya, dugaan dia salah, maka kalau dia jual, maka ini dia akan minus 30. Kalau dia lepas maksudnya ya, kalau dia lepas. Dia akan minus $30. Paham ya? Jadi perbedaannya kalau buyer selama ini kita lakukan jadi buyer itu hanya bisa membeli kan. Harga kalau naik baru kita untung. Kalau sementara short sell itu harga akan dia berharap harganya akan turun. Ya, perhatikan kata kuncinya. Short sell hanya bisa terjadi kalau ada yang minjemin. Ya,
short sale ini adalah sangat-sangat beresiko. Kenapa? Karena kalau sampai salah analisanya, maka kerugian yang dia harus tanggung adalah banyak sekali. Dan biasanya untuk melakukan short sale kita harus menaruh margin, jadi kita harus menaruh deposit di brokernya, dan broker pun juga harus punya stok barang yang akan bisa dipinjemkan kepada short sale-nya ini. Ya, paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan company-nya tuh fundamentalnya jelek, seperti GME, ya tadi kan kita sudah lihat saham GME. Saham GME ini company-nya jelek, jadi secara fundamental, ya secara laporan keuangannya ini laporan keuangan GME ini sangat jelek. Jadi boleh dikatakan fundamentalnya sangat-sangat buruk. Sehingga kalau kita hitung nih, harga pantasnya GME itu harga pantasnya kurang lebih antara 11 sampai 12 dolar. Ini adalah harga pantas untuk sebuah saham GME. Itu pun aja kalau kita sebagai seorang fundamentalis, mungkin kita masih menawar kira-kira separuh harga lagi dari sini, mungkin sekitar 6 dolar lah. Bolehlah kita beli GME kalau harganya 6 dolar. Bisa dipahami? Ya, seorang fundamental. Ya. Nah, seorang yang percaya fundamentalis inilah yang melakukan short selling, yang banyak melakukan short selling. Jadi jarang sekali ada spekulan yang mau melakukan short selling, spekulan yang tidak berpendidikan ya. Jadi maksudnya orang yang paham fundamentalnya adalah orang yang berpendidikan. Ya, jadi mereka lulusan Harvard, ya mereka lulusan universitas terkenal lainnya, dan mereka tuh diajarkan untuk menghitung yang namanya value. Jadi kita nih menghitung sebuah value dari sebuah perusahaan. Cuman karena sekarang mereka mainnya dalam banyak varian sahamnya, sehingga mereka ini tidak cuma membeli barang yang under value. Jadi mereka ini cara memainkan menghitung value ini, mereka mencari barang yang under value, ya seperti GME kalau misalkan value-nya di 12, ya. Mereka akan ketika under value, mereka akan membeli barang ini. Dan kemudian berinvestasi untuk jangka yang panjang sampai harga ke value-nya. Ya, apa yang terjadi kalau sekarang harganya over value? Jadi ketika misalkan harganya jadi 20 dolar, maka ini akan menjadi over value. Harga ini tidak sesuai dengan kinerja perusahaannya. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka pun ingin mencari keuntungan dari harga saham yang over value. Ya, dengan cara melakukan short selling itu tadi. Paham ya? Nah, dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa orang yang melakukan short selling itu pasti orang pintar. Saya ulang lagi, orang yang melakukan short selling pasti orang pintar. Kenapa? Karena orang tidak akan melakukan short selling kalau mereka tidak punya dasar. Dan biasanya dasarnya adalah fundamental. Mereka menghitung value. Dan orang kalau tidak punya pendidikan ya, yang tinggi, tidak akan mungkin berpikir menggunakan value analysis. Tidak akan mungkin. Jadi bisa dipastikan orang yang menjual short selling itu adalah orang pintar. Orang yang bekerja di hedge fund, orang yang bekerja di fund besar. Dan selama ini mereka mendapatkan keuntungan besar dari menjadi short seller. Kenapa bisa mendapatkan keuntungan besar? Karena pada dasar teorinya, harga saham itu mencerminkan kondisi fundamentalnya. Jadi kalau misalkan kondisi fundamentalnya jelek, maka bisa dipastikan tinggal menunggu waktu harga saham itu pasti akan hancur. Itulah dasar mereka melakukan short squeeze. Sampai sini bisa dipahami? Ya, jadi kalau kita buat grafik ya, ini namanya value ya. Kalau kita hitung value ini kan berdasarkan kinerja perusahaan. Paham ya? Jadi value ini berdasarkan kinerja perusahaan. Nah, harga saham misalkan ya coklatnya adalah harga saham misalkan, bisa saja suatu saat harga saham itu salah sehingga kita sebut sebagai under value. Ininya bisa kita beli. Ya, jadi berbeda dengan orang yang melakukan technical analysis. Ya, jadi kalau kita melakukan fundamental analysis itu kita menghitung value. Kita menghitung kinerja, berapa pantasnya perusahaan ini dihargai. Jadi kalau value itu boleh dikatakan seperti seorang analis atau seorang seorang yang memperkirakan harga sebuah rumah misalkan. Kira-kira sebuah rumah tuh berapa harganya? Itu kan ada seorang ahli tafsirnya. Ya, jadi setiap rumah bisa beda-beda harga rumahnya tergantung dengan keadaan lah. Keadaannya yang menafsirkan ada seorang ahli tafsirnya. Yang ahli tafsirnya tuh memberikan value kira-kira rumah ini pantasnya di berapa. Dan kalau ternyata harga pasarnya di bawah harga value, berarti sekarang under value. Ini saatnya Anda beli. Ini artinya murah. Ya, jadi investor seperti Warren Buffett, yaitu mereka melakukan seperti ini. Nah, jadi mereka menghitung value yang mungkin tidak pernah kita lihat. Karena mereka patokannya adalah value bukan harga. Bukan harga.
Ya, jadi harga $10 dengan harga $100 belum tentu $100 lebih mahal daripada $10. Belum tentu. Bisa jadi $100 bisa lebih murah. Paham ya? Kalau Anda ikut kelas saya, kita akan belajar value ini sangat dalam. Ya, karena memang pada dasarnya kita adalah seorang investor. Ya, cuman bedanya kita tidak melakukan short selling. Bedanya kita mencari saham yang under value lalu kita beli. Ya, beli. Kenapa kita tidak melakukan short selling? Nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Oke? Nah, kembali lagi ke sini. Bisa juga harga itu menjadi over value. Jadi harga ini dijual kemahalan. Bisa macam-macam. Biasanya karena euforia pasar. Nah, mereka berpikir bahwa over value ini tidak akan berlangsung lama karena pada dasarnya nanti harga akan kembali lagi ke value. Betul? Jadi value ini seperti magnetnya. Jadi harga itu mau over value paling cuma short term. Ya, short term. Short term aja. Ini cuma euforia sesaat aja. Oke? Karena itulah mereka ketika harganya sudah over value, mereka akan melakukan short selling, berharap semoga harganya berputar balik ya, dan berputar balik seperti ini dan mendapatkan keuntungan ketika harga itu balik dari atas ke bawah menuju ke value-nya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, good ya. Nah, kenapa hedge fund melakukan short term? Hanya hedge fund yang melakukan seperti itu karena untuk melakukan short selling itu marginnya besar. Nomor satu itu. Nomor dua, kita mengalami risiko unlimited. Jadi kalau kita melakukan short selling, market itu ketika dia naik maka akan menjadi risiko dari orang yang melakukan short selling. Dan supaya bisa menahan risiko itu maka kita harus punya uang yang banyak karena mainnya pasti dalam bentuk margin. Depositnya minta nambah besar lagi kalau begitu kita rugi. Jadi kerugiannya unlimited, maka deposit kita pun juga tidak fix. Margin kita tidak fix. Ya, dan seorang hedge fund atau seorang fund manager itu mereka punya uang boleh dikatakan banyak banget. Sehingga mereka itu nggak akan khawatir harga mau dinaikin seberapapun karena kalau prinsipnya ketika harga over value pasti akan turun kembali ke value. Paham ya? Nah, sekarang, apa yang terjadi di GME ini adalah kejadian 1 banding 1 miliar mungkin ya, 1 atau banding 1 juta. Pernah dulu dialami oleh saham-saham lain seperti Tesla, pernah mengalami kejadian seperti ini. Ya, apa yang dialami, yang terjadi sekarang adalah disebut dengan namanya short squeeze. Ya, jadi short squeeze itu artinya apa? Artinya orang yang melakukan short selling sekarang mati semua karena harga yang dia perkirakan akan segera turun ternyata malah naik terus. Ya. Jadi ketika harga GME misalkan 6 menjadi 12, mungkin orang nggak ada yang tertarik karena value-nya di 12. Ya, begitu 12 kemudian naik menjadi 20, ya, maka orang mulai berpikir, wow, 12 ke 20 sudah hampir 2 kali lipat. Ya, mungkin ketika 12 menuju ke 30, nah ini udah mulai nih. Bayangin, Anda bisa dapat pola pikirnya. Saham sampah, ya, ini saham sampah, saham ini tidak worth it untuk dipelihara, sekarang naik dari $6 menuju ke $30. Ya, maka fund manager pola pikirnya ada seperti ini. Wah, ini saatnya saya melakukan short selling. Maka dia melakukan short selling di angka 30. Dia berharap semoga angkanya bisa kembali lagi ke 12. Di mana 12 adalah nilai value-nya. Oke. Nah, apa yang terjadi? Ternyata marketnya naik. Apa yang membuat market naik? Karena sekarang ya ternyata yang membeli saham GME ini adalah orang-orang yang ikut di dalam media sosial. Ya, jadi ada media sosial, sekarang ada banyak sekali grup, ya. Termasuk salah satunya adalah Yahoo Finance. Ya, di dalam grup itu mereka membentuk sebuah komunitas yang saking rekatnya seperti keluarga. Ya, jadi ketika mereka membeli, oke, saya juga ikut beli. Jadi mereka seperti punya leader dan kebetulan yang dikejar adalah saham GME ini. Oke, nah kemudian ketika saham naik dari $6 menuju ke $30, maka para fund manager itu yang orang pinter itu, orang sukses itu, orang kaya itu, mereka sudah keluar di media sosial, apa di CNBC, mereka mengatakan bahwa tidak akan lama lagi GME pasti akan hancur. Jadi mereka bilang bahwa sebaiknya kalian menyerahlah, tidak ada guna kamu melawan seorang fund manager. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi justru yang ditantang lebih ganas ya, lebih ngegas. Sehingga ketika mendengar tantangan seperti itu, semua orang di grup media sosial itu rame-rame bilang, oke, mari kita buktikan, kita akan beli lebih banyak lagi. Ya. Lalu kemudian apa terjadi? Harga sahamnya naik ke $70. Ya, ketika harga saham naik ke $70, maka apa yang terjadi? Yang terjadi sudah mulai banyak fund yang bangkrut karena adanya selisih harga seperti ini.
Kenapa bangkrut? Karena mereka tidak kuat untuk mengcover kenaikan dari 30 ke 70. Perhatikan, 30 ke 60 itu udah naik 100%. Ya, jadi artinya kalau misalkan mereka deposit misalkan 100 juta US dollar, ya, jadi kita mainnya duit gede nih ya. Ketika di 30, maka sekarang mendadak mereka harus menyiapkan uang another 100 juta. Karena ini sudah jadi berlipat. Dari 30 ke 60, itu cuma 30 ke 60. Kalau 30 ke 70, maka mereka harus mungkin menyiapkan dana lagi, mungkin sekitar 150 juta US dollar. Jadi, maunya cuma having fun, maunya cuma sekedar cari uang, ya, maka sekarang mereka mengalami kerugian besar. Jadi dari 30 ke 70 sudah banyak fund yang gulung tikar. Nggak kuat lagi karena membayar marginnya begitu besar. Di luar planning dari perusahaan. Ya. Dan mereka sekarang kejebak utang. Kenapa kejebak utang? Karena marketnya naiknya kenceng banget, tidak sempat keluar. Ditambah lagi, mereka juga dengan sombongnya mengatakan bahwa paling retail juga nggak akan menang. Karena sampai kapanpun sejarah retail tidak akan pernah menang melawan fund besar. Ya, mungkin fund besar juga disupport oleh pemerintah, kita juga nggak tahu. Ya. Nah, lalu kemudian ternyata harga naik ke 70, mereka sudah banyak yang bangkrut, tapi ada juga fund besar yang 70 malah makin membesarkan duitnya. Jadi kalau misalkan di sini naruh 100 juta US dollar misalkan, ya sampai di sini kita nahan punya duit, tambah lagi kalau kita sikat aja 1 miliar US dollar misalkan, 1 billion US dollar. Nah, jadi kita gedein lagi, udah jangan tanggung-tanggung. Ini aja udah mahal, apalagi di 70. Ini sudah super duper mahal. Dan kalau ini beneran jatuh, maka dia bisa kembali ke value, maka kita bisa cetak duit sebanyak-banyaknya. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini kita bisa cetak uang lebih besar dibandingkan dengan ketika mereka terjadi krisis tahun 2008. Ya, jadi ketika terjadi krisis tahun 2008, seperti yang teman-teman tahu, Dow Jones itu turun satu hari bisa sampai 50%. Sampai 10% lebih. Jadi saham itu turun 50% udah biasa pada saat itu. Indeksnya turun 10% lebih pada saat itu. Dan itu orang yang short selling itu pesta pora. Bahkan ada orang yang bilang bahwa kemarin krisis tahun 2008 itu memang diciptakan untuk membuat short sell ini menjadi semakin gagah perkasa. Ya, jadi sampai sini bisa diikutin ya. Jadi kalau artinya namanya short squeeze, itu artinya kondisi di mana orang yang melakukan seller itu mati semua. Kali ini sellernya kena squeeze, kena peras, ya, jadi kena goyang, sehingga mereka sekarang jadi keder. Nah, karena mereka sudah gengsi, namanya sudah besar, ya, mereka juga nggak mau kalah, merasa uangnya lebih banyak daripada retail. Jadi ketika yang 70 ini ada fund yang bangkrut, ada fund yang justru malah melipatkan uangnya lebih banyak lagi untuk sikat saham GM ini, berharap harga sahamnya akan turun. Ya, ternyata apa yang terjadi? Ternyata karena kekuatan media sosial makin gila, maka sekarang harga sahamnya dinaikkan lagi menjadi 120. Apa yang terjadi? Tentu saja makin ada korban lagi yang berjatuhan di sini. Ya, makin banyak korban berjatuhan di sini. Tentu saja mereka sudah, orang yang fund besar itu udah mulai keringat dingin. Wah, tadi waktu ketika 70 mereka keluar di media sosial ya, bahwa mereka tidak akan kalah melawan retailer, bahwa orang retailer ada orang tidak berpendidikan yang at the end sejarah membuktikan bahwa mereka pasti akan kalah. Apa yang terjadi? Ternyata harga sahamnya naik ke 120. Semakin mereka keluar di CNBC, di media sosial, kelompok-kelompok itu makin menggila, ya, makin menggila. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata harga sahamnya naik lagi menuju ke $300 seperti yang teman-teman lihat sekarang. Ini ada grafiknya. Nah, ini ada grafiknya. Sekarang harganya ada $338 ya. Jadi ini kalau kita lihat grafiknya begini, ya sempat berhenti di 145, dikiranya udah selesai, ternyata apa yang terjadi? Besok paginya langsung gapping up dari ke 355. Bayangkan, tanggal 26 Januari itu tutupannya 147 ya. Kemudian tanggal 27 Januari dibuka langsung 354. Dan apa yang terjadi kalau mereka dananya tidak cukup? Perhatikan, dan ini market langsung lompat. Jadi tidak ada proses, langsung melompat harganya. Maka mereka akan kekunci harga di 354. Jadi mereka tuh kekunci di angka 354. Habis uangnya. Jadi kalau misalkan saya melakukan short selling di angka 120 dan ternyata uang saya misalkan habisnya di 200 misalkan, 200 uang saya udah habis. Dan begitu market open menuju ke 348 di sini, maka akun saya akan di-cut di 348. Di-cut. Ya tentu saja sekarang kerugian saya jadi makin gila. Jadi kalau misalkan uang saya kemarin sanggup menahan kerugian di sini misalkan
100 juta US dollar misalkan, maka dengan adanya saya di-cut di sini lagi, maka sekarang saya jadi menambah lagi kerugian saya dari 200 ke 348, mungkin bisa menambah 88 juta lagi misalkan. Sehingga kerugian saya jadi makin bengkak lagi, makin nggak kebayar. Makin nggak kebayar. Itu sebagai fund manager ya, makin nggak kebayar. Ya, maka sekarang berguguran lagi, lebih banyak lagi fund yang hancur, yang bangkrut karena melawan retail. Dan sementara si retail semakin bersemangat untuk melakukan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh fund manager besar untuk menghentikan ini? Perhatikan, fund manager itu bisa mempunyai waktu T+5 untuk menebus ini. Ya, jadi ketika misalkan saya nih fund, harga 200 sekarang, kemudian di-cut di 348, maka saya dikasih waktu 345 untuk membayar 88 juta sisanya ini. Bisa dipahami ya. Jadi kalau sekarang saya kenanya tanggal 20, kenanya misalkan di sini tanggal 27 ya, maka saya sekarang punya waktu ya 27 Januari ya, saya punya waktu 5 hari dari tanggal 27 Januari untuk menebus kekurangan saya. Ya, brengseknya si fund ini itu kalau nanti tanggal misalkan ini 5 harinya misalkan tanggal 1 Februari misalkan ya, ini omong kosong aja ya, cuma contoh aja. Misalkan tanggal 1 Februari ya, maka kita bisa menebus harga itu di tanggal 1 Februari. Jadi artinya kalau sekarang tiba-tiba 1 Februari harganya turun, maka kerugian saya sebagai fund akan semakin berkurang. Brengsek kan? Ya, sudah bayar T+5 ya. Terus kemudian masih ada kelonggaran harga. Tapi ini akan menjadi memburuk kalau ternyata harga sahamnya makin naik. Ya, inilah yang terjadi kemarin ketika menyentuh harga 500. Jadi ini tanggal 28 Januari ya, ada menjadi 482. Ya. Jadi sempat menjadi 482. Teman-teman bisa bayangkan sekarang 348 aja udah mati, dibawa ke 482. Wow. Ya, jadi ini membuat bengkaknya lebih gila lagi. Nah, maka apa yang dilakukan oleh fund manager itu bukannya mereka itu mengakui kekalahan atau mereka itu file bankruptcy atau segala macam ya, mengakui kekalahan, enggak. Mereka mempengaruhi badan otoritas bursa untuk membuat suatu aturan yang nggak masuk akal sama sekali ya. Jadi kalau kita lihat kemarin ini, kejadian kemarin ya, kelihatannya kemarin turun kan. Ini kalau kita lihat kemarin buka di 265, tiba-tiba tertinggi 483, 500, lalu kemudian tutup di 193. Turunnya kenceng banget. Kenapa bisa turun? Karena kemarin tiba-tiba ada sebuah peraturan yang melarang kita membeli saham GME ini. Aneh kan? Ya, itu peraturan diciptakan untuk mencegah bangkrutnya fund-fund besar akibat saham ini. Tuh, aneh kan? Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya pemerintah itu melindungi fund-fund besar. Sementara kalau kita retailer, kalau rugi nggak ada yang melindungi. Kalau fund besar melakukan manipulasi harga supaya short sellingnya bisa menang, itu nggak ada pernah diusut. Padahal kita kita retail selalu menjadi korban. Nah, sementara kalau misalkan retailer yang menang terhadap fund besar ini, mereka dilindungi oleh pemerintah. Ya, dan sampai sekarang pun mereka mempunyai peraturan yang tetap aneh. Jadi kemarin ketika terjadi tanggal 27 Januari kemarin itu, kita tidak boleh membeli saham, hanya boleh exit aja. Banyak orang yang ketakutan sehingga sahamnya turun. Lalu kemudian disulah satu company yang namanya Robinhood, disu bahwa itu ada suatu transaksi yang sepihak, yang nggak boleh dilakukan. Kebijakan yang sepihak. Ya. Dan kemudian mendengar ada su yang begitu, maka jam 4 kurang 15 menit sebelum market close dibuka lagi. Ya, jadi seolah-olah seperti normal lagi. Maka apa akibatnya? After hour, pre-market, dan after market ada post market, dan pre-market langsung menggila saham ini. Jadi saham ini kembali ke jalur tracknya dan dibuka di 378. Apa yang terjadi pagi ini sekarang tanggal 29, pagi ini melihat harga saham GME kembali menggila, ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi pagi ini kembali broker mengeluarkan aturan aneh di mana saham ini boleh dibeli tapi satu hari maksimal cuman 5 share. Saya tunjukin ya. Saya tunjukin. Saya tunjukin. Saya pause dulu ya. Oke.
Ya, ini adalah pengumuman. Jadi Robinhood adalah tempat para retailer bermain. Termasuk saya juga punya akun di Robinhood ini, cukup besar juga. Ya. Nah, perhatikan ini adalah update terbaru yang dikeluarkan oleh Robinhood sebagai kebijakan karena sekarang market volatility yang sangat sangat gila. Ya, perhatikan di sini. Ini adalah beberapa saham yang dikejar oleh pelaku short squeeze. Ya, salah satunya adalah GME. Ya, perhatikan ada shares, ada option kontrak. Dan di sini kalau kita lihat saham GME satu hari maksimal membeli cuma 5 share. Satu hari. Ini kan aturan yang sangat-sangat tidak fair. Ya, sangat-sangat tidak fair. Dan kontrak option buy call hanya boleh satu hari 10 kontrak aja. Ya, ini adalah aturan yang sangat-sangat tidak fair. Tapi ya inilah yang terjadi saat ini. Jadi sekarang ini ya saat ini kejadian ya, jadi sekarang ini kalau kita lihat market S&P turun minus 1,78%, seperti sudah tidak punya arti apapun lagi ya. Karena apa? Karena sekarang orang jadi berfokus untuk bagaimana kita melihat pertempuran antara retailer versus dengan fund ya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi dengan saham ini ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, harga sahamnya ini sekarang ada di sini. Ya, kita nggak tahu, ada yang ngomong harga saham ini bisa digoreng sampai ke 600, ada yang sampai ke 1000, macam-macam. Tapi yang jelas dari sini kita bisa mengalami sebuah sejarah baru bahwa untuk pertama kalinya sekarang seorang retailer bisa mengalahkan seorang fund. Ya, jadi kalau misalkan kita fund itu misalkan itu dia short sell di sini ya, short sell di sini, 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 short sell di sini. Nah, sekarang dengan harga 348 seperti ini, mereka harus menebus. Kita menunggu ini yang kita tunggu adalah kejadian T+5-nya. Karena disitulah saat mereka harus menebus. Jadi ini adalah awal bencananya di hari ini ya. Jadi ini tanggal 20 berapa nih? 27 ya. 27. Ini sekarang T+1, T+2 ya. Jadi T+3 itu hari Senin, T+4 itu hari Selasa, T+5 itu hari Rabu. Ya, jadi kalau kita menunggu sampai hari Rabu minggu depan, ya, jadi sampai hari Rabu minggu depan, mereka yang terjebak di sini, mereka akan berusaha untuk membuat saham ini menjadi turun kembali supaya mereka tidak menebus dengan segala macam cara. Ya, dengan segala macam cara. Bisa dengan cara menghukum orang yang membeli lah, bisa tiba-tiba ticker GME ini bisa hilang di dalam brokernya, macam-macam caranya mereka upayakan bagaimana caranya supaya mencegah orang membeli saham GME ini. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apakah saham GME ini akan naik terus? Jawabannya adalah tidak. Apakah saham ini ada overvalue? Yes, benar. Saham ini sudah sangat overvalue karena harga saham ini tuh idealnya di angka $11 value-nya ya. Dan sekarang harganya adalah 347,50 ya. Ini sangat overvalue, sangat overvalue. Cuman pertanyaan sekarang, sampai kapan saham ini naik? Kita nggak ada yang tahu. Kalau kita lihat euforia ini sekarang larinya sudah bukan melihat value apa nggak value. Sekarang euforia ini seperti larinya adalah retail versus hedge fund, retail versus fund manager. Jadi seperti rakyat kecil lawan rakyat kaya gitu ya. Jadi seperti ini adalah contoh people power ya, people power. Bagaimana kita ini kalau bersama-sama bisa menggulingkan sebuah sistem yang korup. Ya, ini pesan moralnya. Jadi kita nggak ada yang tahu. Ya, kalau ada seorang pelaku pasar di dunia stock market Amerika membeli kebetulan punya saham GME ini atau ingin berpartisipasi dalam GME ini, hati-hati ya, sangat berbahaya. Ini adalah very risky game ya. Cuman siap-siaplah. Jadi saham ini mungkin bisa ke 1000, tapi begitu nyentuh 1000 tiba-tiba dia bisa langsung turun, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi sekali lagi main saham adalah bukan memprediksi masa depan, nggak ada yang tahu, tapi kita mengantisipasi. Kalau itu terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, itu adalah poin yang harus Anda pelajarin ya. Ini menarik sekali kita perhatikan apa yang akan menjadi ending dari cerita ini. Kita masih belum tahu. Dan keadaan ini akan terus diperparah karena sampai 1-2 minggu ke depan kita lihat aja bagaimana mereka menjadi babak belur karena satu saham yang fenomenal ini. Oke.
Nanti akan saya update lagi cerita tentang saham GME ini. Semoga teman-teman bisa memahami maksud dari short squeeze itu seperti apa dan memahami cerita seperti apa. Jadi ceritanya seperti apa, Anda bisa lihat aja, ketik aja di Google atau dimanapun Anda mau, Finance Yahoo atau di MSN atau dimanapun itu, dan kemudian Anda akan ketik aja kodenya GME atau ketik aja GameStop, maka akan muncul berita yang sangat-sangat luar biasa ini ya. Jadi ini yang terakhir dari Business Insider, ya, sumbernya adalah MSN, yang mengatakan bahwa mulai sekarang kita membatasi pembelian. Perhatikan ya. Ya, ada juga yang melakukan halted, jadi tradingnya di stop. Ya, jadi tidak bisa seenaknya membeli lagi. Akibatnya mereka mengupayakan segala macam cara bagaimana caranya supaya saham ini menjadi turun. Ya, kita bisa juga melihat di sini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah saham Bed Bath & Beyond, sama juga misalkan kita klik sahamnya GME misalkan, maka kita bisa melihat di sini saham GME yang kita lihat, hilang ya, di sini aja deh. Ya, kita bisa melihat di sini saham GME ya. Sekarang shorting shortnya ini adalah 121%. Padahal saham yang bisa diperjualbelikan itu cuma 50,65 million lembar. Ya, di mana sekarang orang yang pegang short itu 121,98%. Jadi boleh dikatakan semua orang nge-short di sini. Jadi ada pemain besar ini nge-short berat, ditambah lagi sekarang ditambah dengan retailer yang terus membeli. Wow, ini perang yang sangat-sangat gila. Ya, dan kelihatannya mereka masih terus melakukan short selling, jadi mau adu kuat-kuatan. Kita lihat saja ya. Jadi kalau memang benar saham ini bisa mencapai 600, maka korbannya akan menjadi semakin banyak lagi. Oke, ya kita lihat. Dan ini adalah beberapa saham yang ditutup ya. Ini adalah beberapa saham yang mengalami short squeeze ya. Ada AAL, ada AMC, ada BB, ada BBBY, ada CTRM, EXPR, GME, KOSS, NAKD, NOK, SNDL, TR, dan TRVG, Trivago. Ya, ini semuanya adalah saham-saham yang dibatasin belinya. Cuman yang paling gila pembatasannya adalah GME, karena memang GME inilah tolak ukur kita melakukan short squeeze itu. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan update videonya ya, sambil tambah-tambah ilmu, lumayan kan. Jadi teman-teman, saya harap bisa ikut mengikuti berita ini, bisa mengerti maksud dari berita ini dikatakan apa artinya short squeeze ini, dan bisa ikut mengalami meskipun mungkin teman-teman tidak menikmati profit, tapi paling tidak menambah pengetahuan dan mengalami sebuah kejadian di mana fund manager besar atau hedge fund manager besar bisa bangkrut gara-gara ulah dari seorang retail. Bahwa sekarang zaman sudah berubah, bahwa sebuah kekuatan media sosial itu bisa memporak-porandakan kekuasaan. Dan sekarang dengar-dengarnya lagi nih ya, sekarang investor dari Eropa dan investor dari Asia sudah mulai ikut berpartisipasi dalam perang di GME ini. Ya, bahkan kemarin sudah ada orang yang mengatakan saya sudah siap invest sekian puluh juta US dollar untuk menyambung nyali membeli saham GME supaya menjadi semakin tinggi lagi. Ya, dan jumlahnya sangat-sangat besar. Ya, jadi kalau selama ini perangnya cuma netizen Amerika aja ya versus orang-orang kaya yang seenaknya membuat aturan itu, sekarang netizen Eropa sudah mulai ikut, netizen Asia juga sudah mulai ikut. Jadi perang akan menjadi semakin rame ya, semakin rame dan semakin seru. Oke? Itu aja bisa saya ceritakan update saat ini. Nanti saya akan buat video kalau memang teman-teman tertarik dengan cerita ini. Oke? Thank you sudah menonton video ini panjang lebar. Semoga bisa memberikan pengetahuan kepada teman-teman semuanya. Thank you.